21 tahun, kuliah S3. Oh iya, gadis cantik bersama Maya Nabila ini cerdas kuliah S3 ITB. Oh, beritanya viral nih. Maya Nabila, mahasiswa fisika termuda ITB usia 21, institut. Jadi mahasiswa S3 ITB di usia 21 tahun, Maya Nabila. Ya kan? Maya Nabila jadi mahasiswa S3 ITB di usia 21 tahun. Terpesona dengan Maya Nabila usia 21 tahun S3 ITB. Jangan. Yang pertama, gadis cantik bernama Maya Nabila ini cerdas kuliah S3 ITB di usia 21 tahun. Bandung Inews. Maya Nabila, gadis cantik berusia 21 tahun ini sungguh cerdas. Di usia yang masih sangat muda, Nabila berhasil menjadi mahasiswa strata 3 S3 di Institut Teknologi Bandung ITB. Keren. Di program pendidikan doktoral perempuan kelahiran Padang 9 Mei 1999 ini mengambil program studi matematika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademi 2021-2022. Maya mengakui mengenal sekolah di usia yang sangat muda. Di usianya yang baru 5 tahun, Maya sudah masuk sekolah dasar. Keinginannya untuk mengetahui hal-hal baru membuat dirinya terus bersemangat menampaki jenjang pendidikan formalnya. Bahkan saat di bangku sekolah menengah atas, Maya pun mengikuti program akselerasi sehingga mampu menamatkan SMA kurang dari 2 tahun. Kurang 2 tahun, udah lulus SMA. Tidak hanya itu, Maya pun berhasil lulus pendidikan sarjana kurang dari 4 tahun. Masya Allah. Khususnya menempuh pendidikan formal hingga jenjang S3, kata Maya, juga tak lepas dari faktor keluarga menurutnya. Sang ayah juga berkuliah hingga S3. Sejak dari itu, aku memang suka belajar hal baru dan alhamdulillah ada kesempatan lanjut S2 S3 dengan program PMDSU, pendidikan magister menuju dokter untuk sarjana unggul. Mungkin juga ada faktor lingkungan keluarga, soalnya papa juga kuliah S3. Tutur Maya dikutip dalam halaman ITB. Maya menyadari selain menempuh pendidikan formal, membangun karakter dan pola pikir seperti sosialisasi dan sopan santun juga penting dalam hidup dan hal yang beberapa di antara dapat dipelajari melalui pendidikan non formal. Namun untuk hal tertentu seperti perkembangan ilmu dan teknologi tentu dapat dicapai dengan menempuh pendidikan formal, pesannya. Meski mengaku senang mendapat mahasiswa S3 termuda, namun Maya tidak lantas junawa, bahkan dengan nada merendah dirinya mengaku belum jadi apa-apa karena belum memberikan kontribusi apapun baik untuk ITB maupun masyarakat banyak. Nah, itulah menjadi sesuatu yang inspiratif buat benar generasi muda untuk meraih prestasi yang ini banyak sekali berita-berita lain tentang jadi mahasiswa S3 ITB usia 21 tahun. Oh, nih kita lihat YouTube-nya. Siapa sosok Nabila? Apapun itu keadaan gitu, nggak semua orang kan bisa nerima keadaan kayak, aduh ternyata jurusan ini lebih susah daripada yang ini. Padahal sebenarnya apapun jurusannya susah kalau dia tidak bersedia berusaha di situ gitu. Jadi pilih jurusan yang disukai. Itu banget sih yang tiap ditanya, kenapa matematika? Karena aku suka. Bukan berarti itu mudah ya Kak. Aku suka, bukan karena itu gampang untuk aku gitu. Biasanya kalau kita mulai dari sesuatu yang kita sukai itu jauh lebih enak, enjoy ngelewatinnya gitu ya Maya. Dan aku teringat ya Maya, ini kan berarti kurang lebih sekitar 21 masuk 22 tahun. Aku kebayang saat umurku 21 dan 22 tahun, itu aku lagi sibuk-sibuknya dengan skripsi, sibuk-sibuknya lagi selesai kuliah dan baru, kalau memang baru akan memulai persiapan S2 itu baru akan memulai gitu. Dan Sherly yakin banget nih teman-teman yang nonton ini juga banyak yang sama kayak Sherly. Jadi normal aja selesai S1 di umur 21 atau 22, terus nanti lanjut S2 atau mungkin ada yang bekerja dulu, nanti setelah mendapatkan passionnya di bidang apa baru lanjut S2. Nah, Maya ini udah
di usia yang sangat muda sekarang udah ada di posisi mahasiswa S3, dulu SMA-nya usia berapa nih? Jangan-jangan lewat SMA nggak perlu SMA, dari SMP langsung kuliah, atau gimana nih? Gimana cara kamu di usia yang sangat muda bisa sampai di titik ini? Dan ada trik khusus nggak? Sebenarnya kalau ditanya kenapa bisa usia segitu, mungkin pertama karena masuk SD-nya lebih cepat ya Kak. Aku masuk SD itu umur 5 tahun, di tahun 2004. Nah, terus habis itu lanjut SD-nya itu 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA tahun 2013, lulus tahun 2015, sekarang ngambil kelas akselerasi. Jadi tamat SMA-nya itu umur 16 tahun gitu, 15 menuju 16 tahun. Kamu akselerasi 2 tahun ya? 2 kali? Sekali aja Kak, pas SMA. Tapi kan kalau normal, karena kamu lebih cepat masuk ya tadi. Ya, karena lebih Jadi cepat di situ masuk. udah menang 1 tahun, terus kamu excel lagi, jadi menangnya 2. Oh ya, iya. Kamu tuh hobi belajar atau gimana sih, Mai? Dibilang Belajar itu hobi kamu atau pelampiasan kalau kamu sedang marah sama orang terus kamu belajar atau gimana? mungkin dibilang pelampiasan atau hobi enggak juga sih Kak, tapi lebih ke arah belajar itu hal yang cukup menyenangkan, walaupun bukan yang belajar terus-terusan, tapi belajar itu tuh kayak I get something new gitu, I get something new di pelajaran tadi gitu. Makanya akhirnya dalam setiap proses sekolah nggak pernah yang terlalu mengeluh karena harus sekolah gitu Kak. Jadi ya udah nikmatin aja gitu. Dan ketika masuk kelas akselerasi pun kalau ada teman-temannya, ih akselerasi pasti capek. Aku pribadi mungkin dulu terasa capek, tapi sebenarnya setelah dilewati tidak sesulit itu gitu. Karena ada istilah dari orang bijak, sesuatu yang kita anggap besar atau masalah yang masih kita anggap besar, tandanya masalah itu belum kita selesaikan. Benar nggak, Mai? Kalau masalah itu udah nggak kita anggap besar lagi, tadi udah selesai. Anak SD nganggap pelajaran di SMP itu sulit, ya tandanya dia memang belum sampai SMP. Saat dia udah melewati kan udah, oh iya ternyata biasa aja kan gitu ya. Teman-teman yang saat ini sedang S1, aduh nanti skripsi sulit, nanti ketika udah lewat, posisinya mungkin udah S2 atau sedang kerja, enggak kok biasa aja. Sekarang kita ngelihat, aduh sesuatu yang di atas kita kayaknya besar, sulit, nggak akan bisa kita lewatin, tapi ternyata ketika sudah kita lewati itu kita anggap nggak kok biasa aja. Itu menurutku ya, menurut Shirley itu adalah indikator bahwa masalah itu belum kita selesaikan. Sebelum kita lanjut nih, sekarang Shirley punya banyak banget pertanyaan, mengingat ini adalah pertemuan pertama kita. Sebelumnya Shirley cuma kepo-kepo lewat Instagram doang, Bay. Nah, Shirley pengen undang dulu nih kakak panelis guest pertama dan kakak panelis guest kedua. Semoga ini masih terhubung dengan kita. Mendengar cerita dari Maya nih, ini menurut Shirley perempuan dari Barat gitu ya, dari Sumatera Barat. Meskipun saya harus akui, Sumatera Barat kan terkenal sebenarnya dengan merantaunya ya, tapi biasanya merantau untuk berdagang, Mai, bukan untuk belajar. Dijalanin aja. Lalu kamu nggak prepare nih, selesai S1, aku langsung S2. S2 atau mungkin S1, S2-nya digabungin aja. Karena aku punya teman tuh, dia S3 waktu di Australia, dia S3 di usia yang sangat muda gitu, bahkan 1 tahun di bawah aku gitu, dia udah S3 di Australia, kaget, terus dia bilang di ITB itu ada program, jadi S1 sama S2 tuh bareng gitu, Mai, 5 tahun, tapi dia dapat S1 dan S2 sekaligus, jadi dia orangnya well prepare banget. Nah, kamu tuh untuk masa depan nge-prepare, dan apa sih target kamu sesudah S3 ini, apalagi yang pengen kamu penasaran, apa hal lain yang pengen kamu coba gitu? Sebenarnya kalau dibilang well prepare, mungkin kurang lebih iya. Yang kayak kakak bilang tadi S1, S2 5 tahun itu kan fast track ya. Di kampus aku sendiri yang sebelum masuk ke ITB sebenarnya ada, tapi aku ngerasa di tempat ini kayaknya aku kurang banyak belajar. Itulah kenapa aku pilih jalur normal, abis itu lanjutin S2 mau ke keluar dari Sumatera lah dulu yang penting. Itu emang udah diniatin untuk keluar dulu dari Sumatera. Nanti S3-nya kalau bisa keluar dari Indonesia, harapannya dulu seperti itu. Tapi ternyata pas masuk S2, dalam sebelum perkuliahan dimulai, tahu-tahu dapat info beasiswa, Kak. Jadi aku ikut beasiswa yang S2, S3 gitu. Emang jalurnya S2, S3 selama 4 tahun. Oh, barengan gitu ya, Maya? Enggak barengan, tapi kayak fast track tadi S1, S2 ya sebenarnya benar-benar barengan nggak juga sih, Kak. Tapi mungkin ada 1 semester yang beririsan gitu. Terus akhirnya S2, S3-nya harusnya 4 tahun. Jadi dia memang program 4 tahun, tapi belum tentu semua lulus 4 tahun.
Nah, setelah itu kalau ditanya apa kan udah berarti kalau udah selesai S3 matematika udah cukup, sebenarnya enggak. Sebenarnya semakin Maya pribadi masuk ya Kak, ternyata banyak hal yang Maya nggak tahu di matematika gitu. Semakin mendalam ternyata banyak hal yang bahkan udah bidang majornya atau minornya bahkan ya sendiri itu udah masih banyak lagi info yang belum kita pelajari gitu. Dan itu sih yang bikin pengen terus belajar. Dan kalau ditanya lagi kelar S3 mau kayak gimana, mau ngapain, kalau ada kesempatan mungkin pengen lagi ngambil postdoc gitu Kak, kalau bisa gitu. Karena nggak tahu ya, selama ini Maya ngerasa Maya nggak punya bakat, entah apapun itu, entah baik itu dari seni atau pendidikan dengan ikut olimpiade dan semacamnya. Cuman ada satu hal yang Maya pelajari dan tanamkan ke diri karena ada orang tua juga sih internal yang mendukung, yang bilang kamu itu bisa pergi ke banyak tempat, kemana-mana selama kamu belajar. Jadi emang, dan itu dialamin sendiri gitu, kayak dulu tuh nggak bisa kemana-mana, kalau selama tinggal di Padang ya di Padang aja. Tapi sejak dapat kuliah ke ITB, terus bisa paling nggak udah ke Bandung, ke Jawa udah di Itari gitu. Dan kalau misalkan ini nggak pandemi, mungkin udah ada kesempatan untuk conference ke luar negeri kan Kak, kalau kita kuliah pasca itu. Jadi dari situ sih belajarnya kayak, aku mungkin nggak bisa melakukan banyak hal, tapi aku bisa belajar. Dengan belajar itu aku bisa membawa diri aku kemana-mana. Itu sih targetan aku kenapa aku mau belajar itu karena itu Kak. Aku pengen pergi keluar, tapi aku nggak tahu apa yang bisa aku lakukan selain belajar. Tapi kan belajar nggak harus lewat jalur formal, Mai. Ada banyak cara. Maksudnya belajar kan bisa dari mana aja ya. Ya. Rasanya Maya nih masih sangat muda, curiosity-nya tinggi banget. Pasti akan lebih banyak lagi di masyarakat yang membutuhkan Maya. Artinya ya belajar ini sampai nafas terakhir kita hembuskan masih kita sebagai manusia berkewajiban dan punya tanggung jawab untuk terus belajar. Kan belajar nggak hanya di institusi formal ya, tapi kan di non formal juga bisa. Ada istilah begini kurang lebih yang menyebutkan bahwa ilmu itu adalah haknya kaum muslimin. Jadi kita bisa belajar dari mana aja, bahkan dari siapa aja. Nah, gimana menurut Maya? Apakah belajar yang Maya maksud ini adalah, dan atau mungkin mentor Maya, orang tua Maya maksud ini adalah lewat jalur formal dan akan meneruskan dalam dunia akademik, jadi misalnya menjadi akademisi, entah itu nanti akan back to university dan kamu ngajar atau jadi researcher. What's the target? What's the vision dari proses yang menurut Charlie pribadi ini udah di atas rata-rata, Mai. You are on the track kalau memang belajar ini adalah passion ya. Kalau memang dengan belajar ini kamu. Tapi nggak sih pandangan-pandangan perempuan mah ngapain kuliah jauh-jauh, kuliah tinggi-tinggi. Nanti juga baliknya ke 3-3 UR itu lagi. Nanti cowok-cowok nanti banyak yang takut ngedeketin kamu. Ada nggak sih pandangan-pandangan kayak gitu datang ke Maya dan gimana Maya nanggapinnya? Dari internal enggak, mungkin karena orang tua juga anggap anaknya masih kecil jadi nggak terlalu mikirin terkait hal lain. Tapi kalau dari eksternal itu anak pertama Kak. Kamu anak pertama dari? Ya, 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara, oke. Mungkin kayak apa ya? Kalau dari internal nggak ada, tapi dari eksternal cukup banyak sekarang. Belum lagi perempuan-perempuan lain yang juga lagi dalam posisi kayak Maya, sedang sekolah tinggi atau mengejar karir, terserah mau sekolah tinggi atau mengejar karir, terus disinggung kayak, kamu ambis banget, nanti kamu susah cari jodoh atau susah didekatin dan semacamnya. Kalau menurut Maya pribadi, nggak usah khawatirin hal itu. Kalau perkara jodoh ya Kak, orang yang baik adalah untuk orang yang baik, orang yang buruk juga mungkin akan dapat orang yang buruk juga gitu loh. Jadi kayak apa ya? Maya berusaha itu buat diri Maya, bukan buat nanti dideketin orang lain, bukan buat diapakan orang lain dan semacamnya, bukan. Tapi apa yang Maya usahakan itu untuk kehidupan Maya sekarang, nanti, dan di akhirat nanti gitu loh. Jadi bukan untuk apapun lah itu yang orang lain tanggepin. Terus gimana ya, kayak tadi terkait perempuan buat apa sekolah tinggi-tinggi toh nanti bakal jadi ibu rumah tangga. Ini pernah Maya sebutkan. Paling tidak hakikatnya orang di Minang itu perempuan itu sangat dituakan dan dihormati ya Kak di Minang. Jadi menurut Maya kayak gimana caranya kita bisa dihormati, didengarkan, dihargai kalau kita tidak punya pemikiran yang baik, kalau misalkan kita tidak punya tindakan yang lugas gitu. Bagaimana orang bisa meyakini kita, jangan hanya karena adat, itu pertama. Yang kedua, tidak pernah ada ajaran ini dalam agama Islam ya.
Tidak pernah ada ajaran, ayat, atau apapun hadisnya menyebutkan hanya laki-laki yang boleh memiliki ilmu dan karir yang tinggi. Nggak ada. Disebutkan siapapun yang ingin sukses di dunia, maka kejarlah ilmu dunia. Mau sukses di akhirat, kejarlah ilmu akhirat. Siapapun yang mau sukses dunia dan akhirat, kejarlah ilmu dunia dan akhirat. Tidak pernah disebutkan khusus laki-laki yang ingin itu, nggak ada. Gitu. Atau kayak khusus perempuan, kamu itu tidak usah sekolah tinggi karena kamu hanya akan menjadi istri misalkan, atau menjadi ibu. Justru itu, bukankah itu tujuan sebenarnya? Sering disebutkan juga di balik lelaki yang hebat ada wanita yang luar biasa di belakangnya sudah mensupport dia gitu. Jadi kayak gimana ya? Perempuan kalau dia pintar, kalau dia bisa diajak diskusi, maka suaminya akan beruntung. Dia punya partner dalam hidup dia untuk mensupport dia, untuk memberikan pandangan, untuk tempat dia bercerita, tapi tidak terbebani karena perempuan ini tidak nyambung. Pertama. Yang kedua, kalau perempuan ini hanya akan jadi ibu, hanya akan tadi, bukankah bagus ada seorang ibu atau ada seorang guru yang dimiliki oleh seorang anak sejak lahir gitu loh. Kayak kamu nggak perlu khawatir tentang kecerdasan atau karir yang kamu capai sebagai perempuan, karena apapun yang kamu usahakan itu buat diri kamu nggak bisa bergantung sama siapapun, entah itu sama laki-laki ataupun sama orang tua gitu. Kamu akan hidup untuk diri kamu sendiri. Jadi itu sih Kak yang selalu Maya tekankan, kayak aku nggak begitu peduli sama apa yang orang ucapkan selama itu aku bukan, ya apa yang diucapkan itu bukan hal yang membuat aku mengganggu orang lain gitu. Apa yang dia ucapkan itu hanya sebatas ngerasa mungkin dia ingin juga tapi tidak bisa. Atau mungkin kalau tadi ada situasinya nanti teman-teman minder atau ada cowok yang takut dekat, berarti emang dianya aja yang merasa not good enough buat kita gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir, akan selalu ada orang yang cocok sama kita, akan selalu ada lingkungannya.